tingkah laku tercela. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklul mal yatim wa tawalli yaumal zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilah, yang berarti jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa besar yang membinasakan itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik yang lengah melakukan perzinahan. Definisi dosa besar. Pengertian dosa sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad adalah sesuatu yang terasa menggelisahkan jiwamu dan kamu merasa enggan sesuatu itu dilihat orang lain. Sebagian ulama mengatakan, apabila ingin mengetahui perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, maka dibandingkan kerusakan yang diakibatkan dari dosa-dosa tersebut dengan dosa besar yang telah ada nasnya. Apabila pada kenyataannya kerusakan yang ditimbulkan itu hanya sedikit, maka yang demikian adalah dosa kecil. Tetapi apabila kerusakan yang diakibatkan itu sebanding atau lebih besar, maka yang demikian itu adalah dosa besar. Sebagian ulama lainnya mengatakan, tidak ada dosa besar dengan membaca istighfar, minta ampun, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan dengan terus-menerus. Atau dengan kata lain yang lebih gampang, dosa besar bisa diampuni dengan melakukan istighfar. Dan dosa kecil bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Macam-macam dosa besar. Dosa besar dalam kitab Lu'lu' wal Marjan ayat 55 yang berarti Anas radhiyallahu an berkata, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, maka jawabannya syirik mempersekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua ayah dan bunda dan membunuh jiwa manusia dan saksi palsu. Bukhari Muslim. Syirik atau menyekutukan Allah. Menurut bahasa, syirik berarti persekutuan atau bagian. Sedangkan menurut istilah agama adalah mempersekutukan Allah SWT dengan selain Allah atau makhluknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa syirik adalah kufur atau sejenis kekufuran. Syirik dalam pembahasan ini adalah syirik besar, bukan syirik kecil atau riya. Syirik di sini adalah mempersekutukan Allah dengan selainnya, yaitu memuja-muja dan menyembah makhluknya, seperti pada batu besar, kayu, matahari, bulan, nabi, kiai, bintang, raja, dan lain-lain. Syirik dikategorikan sebagai dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Allah berfirman, orang yang berbuat syirik diharamkan untuk masuk surga. Sebagaimana firman Allah SWT selain ayat di atas. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak keterangan tentang tercelanya dan bahayanya perbuatan syirik. Durhaka terhadap orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tuanya berarti telah melakukan dosa besar dan ia akan mendapat hukuman berat di hari kiamat nanti. Bahkan ketika hidup di dunia pun ia akan mendapat azabnya. Allah SWT mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Bagaimanapun keberadaannya, seorang di muka bumi tidak terlepas dari peran ibu dan bapaknya. Allah SWT berfirman, menurut Ibnu Abbas dalam Al-Quran ada 3 hal yang selalu dikaitkan penyebutannya dengan 3 hal lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu 1. Taat kepada Allah dan Rasulnya. 2. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. 3. Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua ialah berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan kedua orang tua, atau melawan perintah kedua orang tua, atau melanggar nasihat-nasihatnya. Apabila orang tua memerintahkan hal-hal yang baik,
atau melarang sesuatu yang tidak baik, sedangkan perintah dan larang-larangannya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka anak wajib patuh kepadanya, dan jika anak melanggar atau melawannya, maka ia telah melakukan dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang tingkatannya di bawah perbuatan dosa besar karena menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang yang menyakiti orang tuanya sendiri dan mengharamkannya untuk masuk surga meskipun ia sangat rajin beribadah. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang mengalami kesulitan untuk meninggal dunia karena ibunya murka kepadanya. Dan setelah ibunya memaafkan dosa anaknya, setelah Rasulullah SAW berkata kepadanya bahwa anaknya akan dibakar, sahabat tersebut meninggal dengan mudah. Setiap anak harus selalu ingat bahwa pengorbanan kedua orang tuanya sangatlah besar. Bahkan ketika mungkin dapat dibalas dengan harta sebesar apapun, alangkah kejam dan tidak berakalnya orang yang berani menyakiti hati kedua orang tuanya sendiri. Tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada setiap orang tua, terutama seorang ibu yang disakiti oleh anaknya sendiri, dengan mengabulkan doanya. Maka dari itu, jika orang tua mendoakan agar anaknya celaka, sang anak akan dipastikan celaka. Membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan dimaksudkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sebagaimana halnya perbuatan musyrik, membunuh orang mukmin dengan sengaja juga termasuk dosa yang kemungkinan besar tidak akan mendapat ampunannya. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, semua dosa itu masih dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa orang yang mati kafir atau orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Hadis riwayat Nasai dan Hakim. Kesaksian palsu. Maksud dari kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan sesuatu kejadian yang ia ketahui sehubungannya dengan pengadilan seseorang. Kesaksian dalam suatu pengadilan sangat penting karena sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga keputusannya adil dan hak orang lain tidak terhampas atau teraniaya. Oleh karena itu, orang yang bersaksi palsu diancam dengan siksaan pedih. Oleh karena itu, diharuskan untuk menjauhinya. Firman Allah Subhanahu wa taala. 7 macam dosa besar. 1. Syirik kepada Allah. 2. Sihir. 3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. 4. Memakan riba. 5. Makan harta anak yatim. 6. Kabur dari medan peperangan. Dan 7. Menuduh orang atau wanita mukmin yang suci untuk berbuat zina. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.